Saya sebetulnya sebagai yang dituakan di panti itu sangat prihatin ya dengan kondisi-kondisi di luar gitu ya, yang secara umum pencak silat, secara khusus itu pencak silat yang pendirinya itu asalnya dari sini. Kalau mereka gegeran bertempur, sebetulnya kita sebagai orang desa panti itu yang miris ya, kok bisa seperti itu gitu. Jadi saya berharap lah ya saya berikan ini aja ya, yang benar-benar memang pendirinya itu asalnya dari sini dan pernah belajar di sini, minum air panti ya, diberikan keilmuan di sini, belajar di sini, serta sudah sumpah di sini. Itu diantaranya yang pertama itu sekarang menjadi perguruan yang sangat besar, itu Bapak Arjo Utomo ya, tahun 1922 itu yang mungkin ketidakcocokan prinsip karena zaman itu zaman bergolak, mungkin dia berjuang secara frontal dengan penjajah, saya jadi kurang paham ya. Beliau melepaskan diri dengan mengajarkan bela diri sebagai alat untuk perjuangan, bla bla bla. Saya tidak mengikuti sampai dengan akhirnya dulu waktu itu namanya PSC, sini menyebutnya Esa Muda ya, terus berkembang sampai sekarang menjadi Esa Terate ya, yaitu dulu saudara kita juga begitu ya. Kemudian yang kedua ada Pak Munandar ya, tahun 1932 itu juga melepaskan diri karena alasan juga tidak ada kecocokan dengan bapaknya Bayi Srodiwiryo ya. Mungkin dengan beberapa, kalau saya baca di internet itu ya, dengan beberapa saudara adat sana mendirikan di Semarang namanya Setia Hati Organisasi ya, monggo semua sudah sumpah, sudah siap, monggo. Nah terus berikutnya ada lagi itu sekitar tahun 65an itu Pak Suwarno. Pak Suwarno itu keceran dari Bapak Hadi Subroto kan ada gitu. Kalau yang dua tadi keceran yang Suro. Itu beliau juga melepaskan diri mendirikan Persaudaraan Setia Hati Winomo Tunas Muda misalnya ya. Dan mungkin dengar lagi ada tapi belum besar ya, tidak saya sampaikan lah. Nah dari situ mereka ini dulu kan belajarnya di sini, otomatis meskipun tidak ada kaitan secara organisatoris maupun keilmuan, sudah berbeda loh kan, sudah dia mengkreasi dengan sendirinya ya, memodernisasi dadamnya atau gimana. Lah itu saya sebagai pengesuh ini berharap jangan lagi ada pertikaian, khususnya di Madiun sebagai pusat berdirinya Setia Hati. Dan nama Setia Hati ini dipakai loh ya, jangan ini ya, jangan dikira terus seenaknya, tidak. Kami juga mikir meskipun sudah punya rumah tangga masing-masing, kalau tidak pakai nama Setia Hati ya monggo sakarmu dewi gitu. Tapi karena nama itu dipakai, nama itu nama kita ya. Lah karena beliau-beliau ini memakai nama Setia Hati ya, sudah barang tentu tetap menyangkut kita. Katakanlah sebuah sekolah, dia SMP 1 misalnya, dia di luar berbuat jahat misalnya ya, wah teman-teman yang dipanggil dia tidak bisa lepas dari murid SMP 1. Nah itu loh, kita agak miris. Mari, saya berharap bersama Bapak Juru Keser, Pak Ismadi dan seluruh saudara-saudara Setia Hati, sudah bukan zamannya tidak usum, jangan merasa paling sama. Akhirnya yang dimasalahkan itu kan satunya merasa paling tua, satunya merasa tahu, tidak, saya paling tua, kamu itu baru belakangan, geger. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak pernah ngeteng-ngeteng sumpah, bukan, apa itu, tugu, gambar ini, jadi geger, sekarang kan sudah mulai gitu. Ya, kalau mungkin satunya masih kecil, tidak geger, kalau sudah sama-sama besarnya, pedoan ini, ada yang diparani. Akhirnya dilarang di Wonogiri, ya toh, terus lagi terjadi pengerusakan di Sragen dan sebagainya ya. Jadi kita tidak mau sebetulnya seperti itu, tapi tidak apa-apa lah, mereka sudah masing-masing punya wadah, rumah tangga masing-masing. Dengan karena mereka itu semua itu pernah belajar di sini, semua Mbak, yang saya sebutkan tadi. Kalau yang lainnya saya tidak tahu, tidak tercatat di sini. Kalau yang saya sebutkan memang beliau dari sini.
asalnya sama dari sini semua, dari desa kita. Ya, saya berharap rukun, tidak ada sama dari sini semua. Ya, jangan mencari perbedaan. Kalau perbedaan disatukan tidak bisa. Perbedaan biar tetap perbedaan menjadi khasanah budaya kita. Ya, yang bersatu siapa? Orangnya. Kalau ajaran disatukan tidak sama, no. Nanti yang satunya itu harus fisiknya bagus dulu, baru ini yang satunya tidak, loh kan berbeda. Ilmunya yang disampaikan juga berbeda, ya. Nah, maka itu tadi mari kita wujudkan Madiun ini sebagai kota pendekar, tunjukkan dengan perilaku yang baik. Ya, ini dari Panti seperti itu, insya Allah dari Panti tidak aja yang neko-neko. Ya, kita wujudkan bukan dalam bentuk slogan, kalau Pak Abbas menyampaikan, tapi dalam bentuk amaliyah, perbuatan perilaku. Mulut dijaga, perilaku dijaga, insya Allah selamat. Tidak terjadi gegeran. Nah, itu dari Panti seperti itu ya. Jadi mulutnya celumetannya dijaga, ojo wis, dah. Dan itu yang kurang lebihnya seperti itu ya. Saya harap semua saudara-saudara kami yang di persaudaraan Setia Hati di luar kami, saya selaku sesepuh yang di Panti berharap supaya bisa menahan masing-masing. Kita wujudkan Madiun sebagai kota pendekar ini sebagai percontohan bagi kota yang lain bahwa pencak silat bisa damai, pencak silat bisa menyatu dalam arti human relation dan menjadi khasanah budaya Mbak Woro ya, sebagai tinggalan nenek moyang. Saya kira cukup itu.